مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa hadir untuk melaksanakan salat Isya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah siyam selama 10 hari. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah berbahagia, di antara kegembiraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika umat Rasulullah berjumpa lagi dan mereka ini berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu misi utama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan umat akhir zaman menjadi rahmat, menjadi umat dakwah. Karena dengan inilah umat Nabi semakin berkembang dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan jangan hal yang menguatkan untuk terwujudnya jumlah masyarakat yang dibawa naungan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mereka mampu menghadirkan kekuatan jamaah yang berdasar akhlakul karimah. Kenapa? Karena kekuatan itu dapat terjaga dan terbangun bahkan terawat dengan akhlakul karimah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Abu Ya'la rahimahullah taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan, "Innakum la tas'auna bi amwalikum walakin yas'alu bastul wajhi wa husnul khalaq." Nabi SAW menyatakan, kalian tidak akan mungkin menyatukan, melunakkan hati manusia dengan harta kalian yang kalian miliki. Tapi yang mampu menyatukan, melunakkan hati manusia adalah sifat manis dan akhlakul karimah. Karena dengan akhlakul karimah sebagai tanda ketinggian keimanan, kekuatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diukur dengan kekuatan akhlak, kemuliaan akhlak manusia. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika membangun peradaban baru, dan itu dimulai dari kota Mekah dan diperkuat ketika berhijrah ke Madinah, adalah memperlihatkan dan menampakkan kepada dunia bahwa inilah umat binaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbangun dengan budi pekertian budi, budi pekertian baik, akhlakul karimah. Adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang ada yang berhijrah dari kota Mekah menuju Yathrib dengan kemaksaan. Nabi ingin memperlihatkan kepada masyarakat Madinah yang saat itu Yathrib yang sudah didahului
oleh penduduk Yahudi dan Nasrani ketika itu. Bahwa beginilah akhlak pengikut umatnya Rasulullah SAW dengan cara mempersaudarakan kaum muhajir dan ansar. Contohnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saudagar kaya yang saat ketika berada di kota Mekah sangat terkenal sebagai saudagar kaya, saudagar ulu. Namun ketika diminta pada Rasulullah SAW untuk berhijrah atas dasar perintah Allah, keimanan yang ada dalam diri sahabat ini mengalah tidak mampu dikalahkan dengan jumlah harta yang dia miliki. Karena iman dan hidayah adalah karunia terbesar dalam hidupnya. Beliau meninggalkan, walaupun harus meninggalkan harta dan keluarganya dengan ancaman yang datang dari kaum musyrikin saat itu. Anda boleh ikut dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dengan syarat harta yang Anda miliki tidak boleh dibawa kecuali pakaian yang kamu pakai saja. Akhirnya beliau meninggalkan dan mengajak istrinya juga. Namun istrinya pun teruji, diancam oleh kaum musyrikin di kota Mekah saat itu. Anda boleh ikut dengan suami kamu, tapi dengan syarat tinggalkan seluruh harta milik suami kamu, ataukah jangan ikut suami kamu dan kamu akan memperoleh seluruh harta kekayaan milik suami kamu dan kamu akan dinikahkan dengan laki-laki gagah di kota Mekah. Ternyata beliau terfitnah dengan harta dan kekayaan itu. Tidak mengikuti Abdurrahman bin Auf, tapi luar biasa. Ketika Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya, bahkan keluarganya, istrinya, untuk mempertahankan akidah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan pertolongan kaum Ansar saat itu, sehingga perjalanan muhajirin yang dari kota Mekah sudah terdengar walaupun belum sampai berita itu, belum sampai mereka ke kota Madinah, tapi sudah terdengar. Allah mempersaudarakan mereka dan cepat tersebar berita. Maka kaum Ansar yang ada di kota Yathrib saat itu, yang kita kenal dengan Madinah Munawwarah, Allah mempertemukan dengan orang terkayanya kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Allah pertemukan dengan orang yang sangat kaya, sehingga Nabi SAW, dan itu cara membangun kekuatan masyarakat awal ketika itu mempersaudarakan mereka. Sehingga apa kata Sa'ad bin Rabi' ketika bertemu dengan saudara Abdurrahman bin Auf yang saat itu dia miskin, meninggalkan harta dan keluarganya, belum mengatakan, "Khud ya akhi, khud nisfa mali." Saya punya harta, silakan ambil seperduanya. Dan saya punya keluarga perempuan, Anda boleh meninggalkan. Coba kita lihat, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan datangkan sesuatu yang kita tinggalkan itu karena Allah. Harta yang ditinggal ketika berada di kota Madinah ditawarkan, silakan ambil seperti harta yang saya miliki dan silakan menikahi wanita-wanita kalangan keluarga kami ini. Itu yang Allah Rasulullah SAW jelaskan, "Man taraka syai'an lillahi faqad khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih besar daripada itu. Yang berbahagia. Inilah kekuatan Nabi SAW membangun seluruh membangun kota Madinah yang merupakan Madinatul Munawwarah, yang menampakkan bahwa inilah karakter umat Rasulullah dengan cara menampakkan budi pekerti yang baik. Dan salah satu basis dari media untuk membangun kekuatan itu adalah masjid. Kan masjid inilah yang dibangun oleh kaum muslimin dengan dasar takwa, menyatukan hati-hati kaum muslimin. Kita hadir di tempat ini tidak dihadir karena adanya harta saja. Kita disatukan dengan panggilan iman.
panggilan hayya 'alas shalah, panggilan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguatkan kekuatan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membangun masjid, bina masjid. Hal itu kita lihat ketika kebiasaan orang Arab terdahulu suka berkumpul-kumpul. Yang disebut dengan Yaumul Arubah. Ada nama hari sebelum disebut dengan hari Jumat. Mereka berkumpul dari kalangan orang kaya, dari kalangan pemuka Quraisy, pemuka yang ada di saat itu di Madinah. Mereka berkumpul dari kalangan tukang syairnya berkumpul, tukang tenunnya juga berkumpul. Mereka bekerja dalam satu pekan untuk mengumpulkan harta, bahkan menampakkan kekuatan mereka di kalangan masyarakat. Sudah siapa yang membuat banyak hartanya, siapa yang membuat syair akan menjadi pemuka. Dan mereka berkumpul pada hari yang disebut dengan Yaumul Arubah. Untuk apa? Mereka bersenang-senang berpura-pura dengan waktu itu. Islam datang ingin merubah kebiasaan orang itu, kebiasaan masyarakat saat itu suka berkumpul dengan berkumpul, menampakkan kekayaan dan kekuatan. Kebiasaan berkumpul tetap dipertahankan, tapi motivasi perkumpulan itu dirubah. Dengan cara apa? Dengan mendirikan salat, disebut dengan salat untuk itulah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum. Nabi SAW dengan pesan-pesan ilahnya, wahyu dari Allah, membangun kekuatan jamaah muslim dengan menyatukan mereka, dengan tetap mempertahankan kebiasaan orang Arab berkumpul-kumpul dan motivasinya diganti. Setelah mereka menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat yang disebut dengan khutbah hari Jumat. Satu kasus Nabi SAW, pada suatu ketika sementara khutbah, tiba-tiba datanglah seseorang yang datang dari jauh, yang notabene itu bukan dari Madinah, yaitu kampung Abu Gatafan. Datanglah seorang yang datangnya saat itu Nabi sedang berkhutbah langsung duduk. Orang itu bernama Sulaim Abu Gatafan. Karena orang ini langsung duduk, padahal sunnahnya ketika masuk masjid adalah melaksanakan satu rakaat, maka Nabi menyampaikan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Untuk memberikan isyarat kepada orang itu agar berdiri. Jika kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk kecuali melaksanakan salat 2 rakaat. Untuk apa sebenarnya Rasulullah SAW mengisyaratkan agar orang itu berdiri untuk melaksanakan salat sunnah tahiyatul masjid walaupun khatib sedang berkhutbah Jumat? Nabi memperlihatkan kepada masyarakat, kepada jamaah yang hadir saat itu, adakah di antara kita ini yang mau memberikan pelayanan kepada mereka yang datang dari jauh? Karena tampak dalam bagiannya pakaiannya bukan orang yang tinggal di kota Madinah, tapi dia datang dari luar kota, yaitu Abu Gatafan. Nabi memperlihatkan bukan sengaja ingin meminta orang itu saja bangun salat 2 rakaat saat dia masuk, tapi sebenarnya memperkenalkan kepada jamaah untuk memperhatikan orang ini, memberikan perhatian yang terbaik yang datang dari luar kota Madinah itu. Maka ternyata yang mengambil peran saat itu bukan orang kaya, tapi ternyata orang yang tidak berpunya, tapi karena rasa persaudaraan yang sudah dibina oleh Nabi SAW, ternyata ada yang termasuk termiskin yang mengambil peran itu. Dia menyatakan saya adalah Rasulullah. Maka disambutlah, dilayani setelah salat, diajak datang ke rumah, yang ternyata orang itu tidak ada yang bisa dimasak di rumahnya kecuali untuk anak dan istrinya. Maka dia pun menidurkan anak sambil dimasak, dan ketika masak mereka pun makan, tetapi dimatikan lampu. Pada saat dimatikan lampu dia pun makan, agar tamu yang datang itu menyadari dan sadar bahwa ikut bersama. Tapi kenapa matikan?
untuk menggembirakan dan tidak menjadikan sahabat yang baru saja datang. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Karim karena hanya akhlak yang mulia yang mampu merawat amalan soleh kita. Walaupun mungkin kita tidur di atas tempat tidur kita, ketika akhlak karimah itu menjadi karakter dan sifat kita, maka pahala itu berjalan terus. Dan itulah amalan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.